Saya Dr. Andes Idris, Kepala Desa Bone-Bone, menjabat pada tahun 2020, terpilih kembali. Namun bahwa ini program bebas asap rokok sejak tahun 2000 ini sudah digagas, sampai sekarang masih bertahan. Namun pada saat dilaksanakan ini baru tahap sosialisasi sudah luar biasa tantangan. Tantangan yang pertama saya hadapi yang paling berat adalah saya minta dukungan ke kecamatan tidak memberikan dukungan ini karena dimana pada saat itu saya beranggapan bahwa masyarakat, jangan sampai masyarakat beranggapan bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak didukung oleh pemerintah. Akhirnya saya minta dukungan ke kecamatan, tidak didukung, malah dia katakan bahwa lebih bagus pulang daripada itu yang dikerja, akan mungkin. Namun bahwa langkah awal ini yang saya bentuk adalah saya memanggil semua tokoh-tokoh, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk bagaimana caranya nanti dalam rangka berkembang ini, apakah diterima ini bebas asap rokok atau tidak. Sehingga di antara 8 tokoh ini kami mengambil kesimpulan ada 4. Yang pertama bahwa saya mau menyelamatkan generasi dari segi pendidikan, ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana tentang menopang pendidikan dari segi ekonomi. Yang kedua, yang ketiga bahwa walaupun bagaimana tingginya pendidikan orang, kemudian bagaimana juga tentang ekonominya berkembang, tetapi kalau tidak ditopang oleh kesehatan, tidak ada juga gunanya. Akhirnya yang ketiga adalah bagaimana kita melaksanakan usaha rokok demi untuk kesehatan. Untuk menjalankan tiga dimensi ini adalah harus dibarengi dengan agama. Agamalah yang kami jalankan sehingga masyarakat mempunyai kesadaran bahwa merokok memang adalah menimbulkan penyakit, dan bahkan juga dalam agama katakan bahwa makruh. Ini yang kita kembangkan dalam rangka tahapan sosialisasi. Namun pada yang sosialisasi pertama adalah yang kami jalankan pertama bukan langsung tidak boleh merokok, tetapi adalah yang pertama tidak boleh menjual rokok. Nah, ini yang kami laksanakan, berarti tidak boleh menjual rokok. Setelah melihat bahwa masyarakat ini sudah tidak ada yang menjual rokok, kan sudah langsung mendapat tamu dari Jerman. Katanya dia dengar informasi di atas mobil bahwa ada dusun, dan dusun pada saat itu tidak ada orang merokok di situ, padahal baru tidak boleh menjual rokok. Berkisar sekitar 2 tahun. Ini apa yang paling berat dilaksanakan, tidak boleh menjual rokok. Tantangan yang saya hadapi pada saat itu adalah masyarakat mengatakan bahwa sebenarnya kita ini salah pilih dusun, karena saya pada saat itu adalah kepala dusun. Tantangannya dia mengatakan bahwa biasanya kalau pemerintah itu adalah mencarikan pekerjaan masyarakatnya. Ternyata ini pemerintah adalah bukan mencarikan pekerjaan masyarakat, tapi menghilangkan mata pencarian. Ini yang tantangan yang saya hadapi pertama. Ini juga mendapat pembeli. Ini solusi yang pertama pada saat sekitar 2 tahun. Masih banyak tantangan-tantangan. Ada juga yang mengatakan kalau dia masalah agama, dia mengatakan bahwa di dalam agama itu tidak dilarang merokok. Tapi saya jawab bahwa ini di dalam agama tidak ada yang melarang. Ini juga bagaimana kami bahwa tidak ada orang merokok di rumahnya. Artinya saya tidak juga mungkin kalau ada kedapatan, ternyata kita dapat 2 orang pada saat itu disuruh berteriak. Memang 2 pilihan, apakah dia berteriak di masjid, langsung berteriak pada saat kedapatan, ataukah ditunggu hari Jumat baru dipanggil ke muka untuk menyampaikan bahwa saya kedapatan merokok. Ternyata yang dia mau adalah langsung berteriak pada saat itu kedapatan bahwa saya kedapatan merokok, mudah-mudahan kalau ada yang masih merokok berhenti merokok. Ini yang terakhir dilaksanakan menteri promosi dari promosi kesehatan di situ pada tahun 2007. Saya diundang untuk jadi narasumber di situ bersama dengan Dr. Yusuf yang direktur rumah sakit sekarang. Kita bulan Januari
saya terpilih kembali, saya sudah diundang ke Jakarta dari Menteri Kesehatan lagi menjadi narasumber tentang bagaimana perkembangan tentang wilayah asap rokok di Bone-Bone. Saya kira ini yang sempat.